kalau kita melihat di dalam kitab biografi Imam Asy-Syafi'i, maka perjalanan hidup Imam Asy-Syafi'i ini dibagi dalam beberapa fase yang melewati masa kelahiran, masa belajar hingga masa mentaksiskan al-madhhab. Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah, di mana di tahun yang sama wafatnya Imam Abu Hanifah, sehingga sebahagian ulama menjadikan hal itu sebagai salah satu firasat bahwa Imam Asy-Syafi'i merupakan sosok pengganti daripada Imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i lahir dalam keadaan yatim, namun beliau memiliki kesuksesan yang luar biasa di dalam perjalanan karirnya. Ini menjadi suatu inspirasi bagi kita bahwa kondisi keluarga yang miskin, terlahir dalam keadaan yatim, bukanlah penghalang untuk sukses. Imam Asy-Syafi'i terlahir dalam keadaan yatim, beliau juga miskin, namun beliau memiliki kesuksesan yang luar biasa. Di umur 2 tahun, Imam Asy-Syafi'i dibawa oleh ibu bersama pamannya pindah ke kota Mekah, tempat kelahiran ayahnya. Karena Imam Asy-Syafi'i ini, beliau bernama Muhammad bin Idris yang nasabnya bersambung kepada Muttalib bin Abdul Manaf. Jadi bertemu nasab dengan Rasulullah di Abdul Manaf. Sehingga beliau disebut dengan Al-Imam Al-Muttalibi, karena Imam Asy-Syafi'i ini dari jalur Banu Al-Muttalib, sementara Rasulullah dari jalur Banu Hashim. Di umur 2 tahun sampai di usianya yang kecil, beliau hidup tumbuh di Mekah dalam kondisi yang miskin. Ibunya tidak punya apa-apa untuk diberi kepada guru yang mengajarkan Imam Asy-Syafi'i. Namun ghirah keilmuan beliau luar biasa. Beliau belajar ilmu pada ulama-ulama Mekah seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji, juga belajar ilmu pada Sufyan bin Uyainah dan ulama-ulama Mekah pada masa itu. Di usianya yang ke-13 tahun, Imam Asy-Syafi'i begitu memiliki keinginan yang kuat untuk pergi ke Madinah belajar pada Imam Malik, karena saat itu Imam Malik telah terkenal dengan keilmuannya yang luar biasa. Sebelum melangkah ke Madinah, beliau terlebih dahulu mempersiapkan bekal. Bukan bekal dari segi harta, dari segi finansial, tetapi bekal yang beliau persiapkanlah bekal dari segi keilmuan. Imam Asy-Syafi'i terlebih dahulu menghafal kitab Muwatta. Dan yang luar biasanya, menurut riwayat, kitab Muwatta yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i untuk dihafal adalah kitab Muwatta yang dipinjam dari orang lain. Kitab Muwatta dipinjam dari orang lain. Ada riwayat yang menyebutkan Imam Asy-Syafi'i menghafal Muwatta dalam waktu 9 malam. Ini luar biasa. Kemudian pergilah ke Madinah pada usia ke-13 tahun ataupun di tahun 163 Hijriah, belajar pada Imam Malik. Ketika tiba di Madinah, Imam Malik pada awalnya ingin memberikan guru untuk mendampingi proses awal masa belajarnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, kamu pergi besok untuk nanti akan kami beri guru pendamping. Tapi Imam Syafi'i berkata kepada Imam Malik, saya sudah bisa membaca Muwatta dengan lancar. Akhirnya keesokan harinya Imam Asy-Syafi'i dipersilahkan oleh Imam Malik untuk membaca kitab Al-Muwatta. Imam Asy-Syafi'i pun membaca dengan lancar, dengan i'rab yang bagus. Sehingga pada waktu Imam Malik ini orang yang memiliki karisma yang luar biasa, wibawa yang luar biasa, sehingga Imam Asy-Syafi'i ketika membaca Muwatta dalam ukuran tertentu, beliau terdiam karena takut kepada Imam Malik. Imam Malik berkata, lanjutkan. Imam Asy-Syafi'i pun kembali melanjutkan bacaannya hingga terdiam lagi. Imam Malik pun mengatakan, wahai anak muda, lanjutkan bacaanmu. Imam Malik terkagum dan Imam Malik berkata satu kata-kata yang luar biasa sebagai firasat seorang ulama, innallaha yulqi nuran fi qalbik fala tutfi'hu bil ma'siyah. Sesungguhnya Allah telah menancapkan cahaya di dalam hatimu, maka janganlah engkau memadamkannya cahaya itu dengan kemaksiatan. Imam Asy-Syafi'i belajar pada Imam Malik dari 163 Hijriah, usia 13 tahun, sampai 179 Hijriah, di saat wafatnya Imam Malik. Kemudian di tahun 179 Hijriah, Imam Asy-Syafi'i untuk membiayai kehidupannya, beliau akhirnya menerima jabatan sebagai wali di Najran, di daerah Yaman. Beliau pun pindah ke Yaman sampai tahun 184. 5 tahun beliau menjabat sebagai wali di Najran, hingga akhirnya di tahun 184 Hijriah beliau dicurigai bersekongkol dengan kelompok Alawiyin untuk melakukan pemberontakan kepada dinasti
Abbasiyah yang pada masa itu dipegang khalifahnya oleh Harun ar-Rasyid. Sehingga Imam Asy-Syafi'i ditangkap bersama orang-orang yang ada di Yaman, dibawa ke Baghdad. Kalau bukan karena kefasihan retorika, kepiawaian Imam Asy-Syafi'i di dalam melakukan pembelaan kepada dirinya, maka Imam Asy-Syafi'i sudah meninggal seperti orang-orang yang lain. Tetapi berkat kelancaran lidah beliau di dalam memberikan pembelaan, juga berkat bantuan daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang menjadi qadhi Khalifah Abbasiyah pada masa itu, akhirnya Imam Asy-Syafi'i terbebas. Nah, di tahun 184 Hijriah ini, beliau awalnya ditangkap, akhirnya kesempatan itu jadikan kesempatan untuk belajar, menggali ilmu dari ulama-ulama yang ada di Baghdad, dan khususnya pada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang merupakan murid dari Abu Hanifah. Kalau dengan Imam Abu Yusuf, Imam Asy-Syafi'i tidak berjumpa karena Imam Abi Yusuf meninggal pada tahun 183 Hijriah. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i tiba di Baghdad pada tahun 184 Hijriah. Beliau hanya berjumpa dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kita kenal ada beberapa tokoh besar dalam mazhab Abu Hanifah, yaitu sosok Abu Hanifah sendiri, kemudian muridnya Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian juga Imam Az-Zufar, dan juga salah satu lagi Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i. Imam Asy-Syafi'i di Baghdad di periode 184 sampai 186 beliau belajar berdiskusi dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani untuk mewarisi madrasah keilmuan Ahlur Ra'yi dari orang-orang Baghdad. Kemudian barulah pada tahun 186 Hijriah beliau kembali ke Mekah, dan itulah yang menjadi titik awal beliau menggagas mazhab Asy-Syafi'i sebagai mazhab yang menjadi pertengahan, mazhab yang mencoba untuk memadukan antara madrasah Ahlur Ra'yi dengan madrasah Ahlul Hadis di tahun 186. Singkatnya, kemudian di tahun 194 Hijriah beliau kembali lagi ke Baghdad, 195 Hijriah kembali lagi ke Baghdad, tapi bukan lagi untuk belajar. Beliau pergi ke Baghdad kali kedua untuk menyebarkan mazhabnya dan untuk mencari tantangan. Di mana ada yang ingin dikritik, kalau memang ada yang keliru beliau perbaiki. Itu di periode 195 sampai 197. Kemudian beliau kembali lagi ke Makkah untuk mengunjungi keluarganya. 198 akhir kembali ke Baghdad. Tetapi ketika beliau kembali ke Baghdad kali ketiga, suasana Baghdad sudah berbeda dengan sebelumnya. Ada perubahan dinamika politik yang membuat Imam Asy-Syafi'i kurang nyaman berada di Baghdad, karena saat itu Khalifah Abbasiyah sudah dipegang oleh Al-Ma'mun yang lebih condong untuk mendukung kelompok Mu'tazilah dan menyerang ulama-ulama yang berpegang kepada hadis. Sehingga Imam Asy-Syafi'i di tahun 199 beliau akhirnya pergi ke Mesir. Kemudian di sana pun beliau merevisi sebagian pendapatnya yang ada di Baghdad yang dikenal dengan Qaul Jadid, dan Imam Asy-Syafi'i meninggal pada tahun 204 Hijriah. Di waktu yang sama meninggal murid seniornya Abu Hanifah, Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i. Itu kira-kira sekilas marahil hayatiyah, fase-fase kehidupan yang dijalani oleh Imam Asy-Syafi'i, yang dari situ nanti kita akan bisa memahami dengan mudah peta perkembangan mazhab Syafi'i, di mana kaul qadim, di mana kaul jadid dan sebagainya. Demikian.